السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده المتقين وأدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pelantara malaikat yang diturunkan secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang mulia, kitab suci. Dan dia adalah merupakan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dia sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka tatkala kita membaca Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dari orang-orang yang suci. Maka oleh karena itu, di dalam kita membaca Al-Quran, ada adab etika kita membaca Al-Quran. Paling tidak ada beberapa adab, di antaranya pertama, memurnikan niat kita membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena untuk minta dipuji, suaranya bagus, bacaannya enak, panjang napasnya. Itu hanya nomor sekian. Tapi yang paling terpenting adalah kemurnian, keikhlasan kita dalam membaca Al-Quran. Itu dulu. Kemudian yang kedua, menghadirkan di dalam hati kita bahwa yang kita baca ini adalah kalamullah. Dan kita senantiasa dalam kita membaca ada terselip doa. Mudah-mudahan Al-Quran ini nantinya akan menjadi syafi'an li ashabih, menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Sehingga kita hadirkanlah hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian membersihkan mulut dengan bersiwak, ya, dengan menggosok gigi. Sebab apa? Inna afwahakum turuqul Quran fatayyibuha bisiwaki. Sesungguhnya mulut kamu adalah jalan Al-Quran, maka bersihkanlah dengan bersiwak. Jadi diibaratkan mulut kita yang melantunkan Al-Quran itu, di sanalah keluar huruf-huruf dari Al-Quran. Maka bersihkanlah dia, jangan sampai ibarat jalan, jangan sampai licin, jangan sampai becek gitu. Dia harus kita bersihkan dengan cara bersiwak, menggosok gigi, membersihkan gigi. Kemudian berada dalam kondisi yang suci, ya, tidak boleh dalam keadaan berhadas, ya, hadas besar maupun hadas kecil, ya, kita upayakan. Akan tetapi kalau dalam kondisi yang darurat, umpamanya ada Al-Quran yang tercecer, Al-Quran buruk tercecer, ambil walaupun kita dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi sedang berhadas besar atau haid. Dalam rangka menyelamatkan jangan sampai Al-Quran tercecer, ya, terpijak. Nah ini dalam rangka apa ini? Bukan bukan memberhalakan kita kepada Al-Quran, bukan, tetapi mentakzim, memuliakan Al-Quran sebagai kalamullah. Kemudian yang berikutnya, membaca di tempat-tempat yang bersih, jangan di tempat-tempat yang kotor. Ya, di musholla, di rumah, di masjid, pokoknya tempat-tempat bersih. Jangan sambil mencangkung dalam WC lalu baca Quran, itu tidak benar tuh. Kemudian membaca Al-Quran serius, tidak tertawa, terbahak-bahak, ya. Kalau senyum-senyum boleh, ya, membaca Al-Quran sambil tersenyum. Kemudian memakai baju yang layak untuk kita membaca Quran, sebab yang kita baca adalah kalamullah, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah. Masa dengan kita ngadap pejabat saja bajunya bagus-bagus, sementara untuk berdialog dengan Allah melalui kalamnya kita pakai baju sembarangan, pakai baju yang bagus.
Kemudian menghadap kiblat. Ini lebih diutamakan ketika kita membaca Al-Quran, menghadap kiblat, duduk dengan baik, jangan mencangkung ya, duduk dengan baik, ya kan, menghadap kiblat. Kemudian diawali ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kemudian menghentikan bacaan untuk menjawab salam. Ada orang assalamualaikum, kita sedang ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu jawab. Kemudian membaca dengan tertil sebagaimana perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Artinya dengan tajwid, dengan lagu yang sesuai dengan kemampuan kita ya, dengan tajwidnya. Jangan membaca Al-Qur'an semau perut sendiri. Nah, kemudian membaca dengan memperhatikan dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Inilah kitab Al-Quran ini yang kami turunkan, kata Allah, untuk kamu, kitab yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Supaya dapat kiranya bisa ditadaburi, ya, ditadaburi, diperhatikan ayat-ayatnya itu. Apala yatadabbaruna al-Quran, apakah kamu tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran itu sungguh luas. Kemudian berselawat kepada Nabi. Nah, ini penting ketika kita membaca Al-Quran, jangan lupa kita berselawat kepada Nabi. Sebab apa? Sesuatu amalan, perbuatan, ya, ibadah kita yang tidak berselawat kepada Nabi, dia mahzub, terhalang. Bahkan bainas sama'i wal ardh. Ya, amalan-amalan kita itu tidak langsung menuju Allah, sementara mengambang antara langit dan bumi karena passwordnya tidak kita sebutkan. Apa itu? Berselawat kepada Nabi. Kemudian dengan rasa senang hati kita membaca Al-Quran, ya. Jangan dengan hati yang gundah gulana, dengan hati yang kemarahan dan lain semacamnya. Tidak akan mendapatkan hidayah kita dari bacaan Al-Quran manakala kita membaca Al-Quran dengan hati yang mendongkol. Nah, gitu. Kemudian memperbanyak membaca takbir ya ketika kita membaca Al-Quran. Ya, baca takbir Allah, gitu. Kemudian membaca sambil menangis ketika ada Al-Quran yang berbicara tentang kesedihan, ya, neraka, surga. Nah, maka itu disunnahkan untuk menangis membaca Al-Quran. Nah, kira-kira itulah. Dan terakhir yang paling penting adalah diakhiri dengan pembacaan doa, Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhikal musabbihin bihamdika wa a'udzubika an akuna minal mustakbirin an amrika an ala awliyaika. Jadi kita baca doa semacam itu, atau juga doa Allahumma ja'alni minal bakina ilaikal khashi'in. Boleh, atau sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira begitu, sekedar bimbingan, pedoman-pedoman kita tentang adab dan etika kita dalam membaca Al-Quran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.